Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delta Arlinda, NPM 2003022005. Saya dari Prodi S1 Perbankan Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Safah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, dilahirkan di Umayyah tahun 104 Hijriah. Bermula ketika Bani Hashim menuntut kepemimpinan Islam berada di tangan mereka karena mereka merupakan keluarga Nabi yang terdekat. Kemudian tuntutan ini semakin mengeras saat Bani Umayyah naik tahta dan mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Pada abad ke-7 terjadi pemberontakan besar-besaran antara pasukan Abdul Abbas melawan pasukan Warman atau Bani Umayyah, yang pada akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abdul Abbas. Di sini juga ada tokoh utama. Yang pertama ada Al-Mahdi, Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, dengan lakab Al-Mahdi, adalah khalifah ketiga dari dinasti Abbasiyah setelah Abu Al-Abbas Al-Safah dan Mansur. Ia lahir pada tahun 126 Hijriah di Hamimah dekat kota Mekah. Ayahnya Mansur Al-Dawaniki memiliki perhatian besar pada pendidikannya dan sejak remaja telah memberikan tanggung jawab penting kepadanya. Konsep pemikiran ekonomi Islam yang ditawarkan oleh Al-Mahdi: yang pertama, membuat tempat persinggahan jamaah haji; yang kedua, adanya kolam air untuk para hafil dagang; yang ketiga, memperbaiki dan memperbanyak jumlah tenaga. Selanjutnya, yang kedua ada Harun al-Rasyid. Figur Harun al-Rasyid yang legendaris ini terlahir pada 17 Maret 763 Masehi di Rai, Teheran, Iran. Dia adalah putra dari Khalifah Al-Mahdi bin Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Abbasiyah ketiga. Ibunya bernama Haizuran, seorang wanita sahaya dari Yaman yang dimerdekakan dan dinikahi Al-Mahdi. Sang ibu sangat berpengaruh dan berperan besar dalam kepemimpinan Al-Mahdi dan Harun al-Rasyid. Sejak beliau Harun al-Rasyid ditempatkan dengan pendidikan agama Islam dan pemerintahan di lingkungan istana. Konsep pemikiran ekonomi Islam yang ditawarkan al-Rasyid: yang pertama, mewujudkan keamanan, kedamaian, serta kesejahteraan rakyat; yang kedua, membangun kota Baghdad yang terletak di antara sungai Eufrat dan Tigris dengan bangunan-bangunan megah; yang ketiga, ada membangun tempat-tempat peribadatan. Selanjutnya ada Abu Nawas. Abu Nawas terlahir antara tahun 747 hingga 762 Masehi. Ada yang menyebut tanah kelahirannya di Damaskus. Ada pula yang meyakini Abu Nawas berasal dari Bursa. Versi lainnya menyebutkan dia lahir di Ahwaz. Yang jelas ayahnya bernama Hani, seorang anggota tentara Marwan bin Muhammad atau Marwan al-Khalifah terakhir dinasti Umayyah di Damaskus. Sedangkan ibunya bernama Golban atau Jaleban, seorang penenun yang berasal dari Persia. Sejak lahir hingga tutup usia, Abu Nawas tak pernah bertemu dengan sang ayah. Ketika masih kecil, sang ibu menjualnya kepada seorang penjaga toko dari Yaman bernama Sa'ad al-Yashira. Konsep pemikiran ekonomi Islam yang ditawarkan Abu Nawas: menurut cerita rakyat Irak, ia suka menentang Abu Nawas dengan hal yang aneh, seperti cerita bahwa ia pernah disuruh memindahkan istananya. Setelah itu, selanjutnya ada Musa al-Hadi. Tahun 785 sampai 786 Masehi menjabat Khalifah Abbasiyah keempat menggantikan ayahnya. Khalifah Al-Mahdi
Ia menjalankan pemerintahan hanya 1 tahun 3 bulan 169 sampai 170 Hijriah. Ia dilahirkan di Rai pada 147 Hijriah. Ketika ayahnya wafat, Musa al-Hadi sedang berada di pesisir pantai Jurjan di pinggir laut Kaspia. Saudaranya Harun ar-Rasyid bertindak mewakilinya untuk mengambil balat dari seluruh tentara. Mendengar berita wafatnya sang ayah, Musa al-Hadi segera kembali ke Baghdad dan berlangsunglah baiat secara umum. Konsep pemikiran ekonomi Islam yang ditawarkan Musa al-Hadi konon kemangkatannya itu tidak wajar. Ibunda Haizuran yang masih keturunan Iran dianggap terlalu sering mencampuri urusan pemerintah. Hal itu tidak disenangi oleh sang khalifah. Yang selanjutnya ada Al-Amin. Muhammad bin Harun ar-Rasyid menjabat khalifah ke-6 Daulah Abbasiyah pada usia 24 tahun. Dalam sejarah ia dikenal sebagai Khalifah Al-Amin 809 sampai 813 Masehi. Meninggalnya Harun ar-Rasyid dianggap sebagai peluang emas bagi Kaisar Nicephorus untuk membatalkan kembali perjanjian damai dengan Daulah Abbasiyah. Konsep pemikiran ekonomi Islam yang ditawarkan Al-Amin sejak semula Khalifah Harun sudah berpesan agar penerus tahta kekhalifahannya yaitu Al-Amin dan kemudian Al-Ma'mun menjaga kekompakan mereka. Bahkan kesepakatan itu ditulis dan disimpan di dalam Ka'bah. Namun Al-Amin begitu naik menjadi khalifah malah berusaha menggeser Al-Ma'mun dari jalur suksesi. Inilah yang menjadi penyebab perang saudara kedua putra Harun ar-Rasyid ini. Sejarawan menyebutkan sebagai fitnah keempat dalam tubuh umat Islam. Selanjutnya ada Al-Ma'mun. Dia dilahirkan pada pertengahan bulan Rabiul Awal tahun 170 Hijriah sekitar tanggal 14 September 1786, di mana pada saat itu pula bertepatan dengan meninggalnya saudara ayahnya Al-Hadi yang kemudian digantikan oleh ayah Al-Ma'mun yaitu Harun ar-Rasyid. Ibu dari Al-Ma'mun adalah seorang bekas budak yang kemudian dinikahi ayahnya bernama Murajil, dan dia meninggal hanya beberapa hari setelah melahirkan Al-Ma'mun. Al-Ma'mun merupakan orang kedua yang berkuasa di keturunan Harun ar-Rasyid. Selain itu, saudara-saudara lainnya adalah Al-Amin dan Al-Mutasim yang menjadi khalifah, sedangkan lainnya adalah Al-Qasim dan Al-Mutaman. Keturunan Al-Ma'mun tidak ada yang meneruskan menjadi khalifah. Kekuasaan diteruskan oleh keponakannya, anak dari Al-Mutasim yang bernama Al-Watsik. Konsep pemikiran ekonomi Islam yang ditawarkan Al-Ma'mun mendirikan sekolah Baitul Hikmah, pusat penerjemah kebudayaan dan ilmu pengetahuan Jabir Ibnu Hayyan 721 sampai 815. Jabir adalah ilmuwan dari Iran yang ahli di bidang kimia. Dia adalah seorang pertama yang mengidentifikasi zat yang bisa melanjutkan emas. Selanjutnya ada Ibnu al-Nafis. Nama lengkapnya adalah Al-Din Abu Al-Hasan Ali bin Abi Hazim Al-Qarshi Al-Dimashqi, dan dia biasa disebut sebagai Ibnu al-Nafis. Ia lahir di Damaskus pada tahun 1213. Dia menghafal Quran, belajar membaca dan menulis, dan mempelajari jurisprudensi, hadis, dan bahasa Arab. Konsep pemikiran ekonomi yang Islam yang ditawarkan Ibnu Nafis merupakan ilmu dari Damaskus yang punya kontribusi besar di bidang medis. Ia merupakan ilmuwan pertama yang mengungkapkan teori pembuluh darah. Ia secara akurat dapat mendeskripsikan peredaran darah dalam tubuh.
Selanjutnya ada Ibnu Sina. Ibnu Sina atau yang lebih dikenal dunia barat dengan nama Avicenna mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina. Julukannya adalah Ar-Ras, puncak gunung pengetahuan. Mengetahui Ibnu Halikan, Al-Kifti, Al-Baihaqi, Ibnu Sina lahir pada bulan Safar 370 Hijriah atau Agustus 980 Masehi di desa Afsanah, Bukhara, Uzbekistan. Ayahnya Abdullah dan Sitarah, ibunya merupakan keturunan Persia. Karena itu ketika Ibnu Sina masih remaja, dia sering menulis puisi dan esai dalam bahasa Persia. Konsep pemikiran ekonomi Islam yang ditawarkan Ibnu Sina menuliskan tentang buku The Canon of Medicine. Buku yang ia tulis menjadi pedoman mahasiswa kedokteran di Eropa hingga tahun 1600-an. Selanjutnya ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Abu Zaid Abdurrahman Ibnu Khaldun, kemudian mendapat gelar Waliyuddin. Ia lahir di Tunisia pada awal bulan Ramadan 732 Hijriah atau 1332 Masehi dan meninggal di Kairo, Mesir pada tanggal 25 Ramadan 808 Hijriah. Ibnu Khaldun merupakan tokoh muslim terkemuka pada zamannya. Ibnu Khaldun dikenal sebagai ilmuwan yang memperlakukan sejarah sebagai ilmu serta memberikan alasan-alasan untuk mendukung fakta-fakta yang terjadi. Konsep pemikiran ekonomi Islam yang ditawarkan Ibnu Khaldun ialah ilmuwan dari Tunisia yang dikenal sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya dikenal adalah Muqaddimah. Selanjutnya ada Al-Zahrawi, ahli bedah yang termasyhur hingga ke abad 21. Itu bernama lengkap Abu Al-Qasim Khalaf bin Ibnu Al-Abbas Al-Zahrawi. Ia terlahir pada tahun 936 Masehi di kota Al-Zahra, sebuah kota berjarak 9,6 km dari Cordoba, Spanyol. Al-Zahrawi merupakan keturunan Arab Ansar yang menetap di Spanyol. Di kota Cordoba inilah dia menimba ilmu, mengajarkan ilmu kedokteran, mengobati masyarakat, serta mengembangkan ilmu bedah bahkan hingga wafat. Konsep pemikiran ekonomi Islam yang ditawarkan ialah ilmuwan dari Cordoba yang ahli di bidang kedokteran. Dia yang menemukan konsep operasi modern. Selanjutnya ada Ibnu Haytham. Ia lahir dengan nama lengkap Abu Al-Muhammad Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Beliau dilahirkan di Basra, Irak pada tahun 1 Juli 965 Masehi. Beliau memulai pendidikan awalnya di Basra, Irak sebelum diangkat menjadi pegawai pemerintah di tanah kelahirannya. Setelah beberapa lama bekerja dengan pihak pemerintah di sana, beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad. Di perantauan beliau telah melanjutkan pengajian dan fokus perhatian pada penulisan. Konsep pemikiran ekonomi Islam yang ditawarkan ialah ilmuwan Irak yang ahli di bidang matematika. Ia dikenal sebagai optik pendiri modern. Ibnu Haytham berhasil membedah konsep cahaya, kemunduran Abbasiyah, wilayah kekuasaan semakin luas, merajalelanya KKN, dan merosotnya ekonomi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.